Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 26 Agustus 2025. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Saudara, kejadian 41 ini kita menyaksikan perubahan status hidup Yusuf secara radikal. Pada pagi hari itu, Yusuf bangun dari tidurnya masih di dasar jurang. Pergumulannya dalam penjara, masih pakai baju orange penjara kalau itu di Indonesia. Kemudian atas usulan juru minuman, maka Yusuf dipanggil ke istana. Di hadapan Firaun, dia memberitahu bahwa makna mimpi Firaun dan memberikan nasihat agar Firaun mempersiapkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan dengan mengangkat seorang yang berhikmat dan berakal budi. Terus siapa lagi yang lebih berhikmat dan berakal budi daripada Yusuf? Itu dalam benak Firaun. Maka spontan Firaun berkata dalam ayat 38-41, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firaun mengakui bahwa Yusuf dipenuhi oleh roh Allah. Jadi dia percaya bahwa bukan karena kemampuan manusia, kemampuan Yusuf itu, tapi disampaikan oleh Tuhan sendiri kepadanya. Itu ayat 39. Oleh karena Allah telah memberitahukan kepadamu semuanya ini, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dan atas dasar itu Firaun menetapkan dia menjadi Perdana Menteri atau penguasa Mesir. Firaun pun percaya ada hubungan antara Allah dengan berbicara dengan orang yang berakal budi dan bijaksana. Saudara, Firaun itu bukan seorang ateis, dia juga bukan seorang penyembah Yahweh, tapi dia penyembah dewa-dewi berhala. Dia punya pengertian ada hubungan antara engkau yang percaya kepada Tuhan dengan hikmat yang ada padamu. Saudara, percaya nggak itu bahwa dalam 1 Korintus 2 ayat 10 Paulus berkata, karena pada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, kata Paulus, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi melalui kalimat Paulus ini kita tahu kenapa para ahli mimpi di Mesir tidak dapat mengerti mimpi Firaun. Karena mereka tidak mempunyai roh Allah yang berasal dari Allah. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepada Firaun dalam mimpi itu. Nah, tapi berbeda dengan Yusuf. Roh Allah ada di dalam diri Yusuf. Itu sebabnya Yusuf dapat mengatakan kepada Firaun dalam ayat 28 Kejadian 41. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi dari sudut pandang Firaun, dia melihat ada kuasa ilahi yang menyatakan diri kepada Yusuf. Siapa yang ilahi itu? Firaun tidak mengatakan itu Yahweh, Allah yang maha tinggi, tidak. Dia pokoknya yakin dan percaya ada kuasa ilahi yang transcendence, yang bukan dari kamu sendiri, tapi dari Allah. Nah, dari sudut pandang Yusuf, ini adalah Allah, Yahweh. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh Yusuf, bukan aku, tetapi Allah, Elohim. Nah, walaupun berbeda sudut pandangnya, Firaun tetap pada keputusannya untuk melantik Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu ayat 41. Nah, saudara, siapakah yang ada di belakang semua ini? Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah sang pencipta sejarah, saudara ya. Dialah yang mengarahkan kemana dia mau. Di tanah air kita Indonesia, kita melihat ada satu kontras dalam diri seorang yang menamakan dirinya Immanuel Ebenezer Noel. Nama yang sangat indah, yang memiliki makna yang sangat dalam, dengan iman kepada Allah yang selalu menyertai terus-menerus. Seharusnya pemilik nama itu akan sangat mirip dengan Yusuf, saudara, perjalanannya. Kisahnya memang mirip. Menurut pengakuannya sendiri di medsos tahun 2016, dia hanya seorang driver ojek online. Dan tahun 2024 yang baru lalu, Pak Presiden Prabowo melantik dia menjadi salah seorang wakil menteri karena dia adalah relawan Prabowo saat pemilu yang lalu. Ceritanya mirip, saudara, dari pengemudi ojol sampai kepada wakil menteri Wamen. Tapi ternyata mental dan kebiasaan rohani Yusuf dan Immanuel ini sangat berbalik. Kontras. Itu sebabnya dia ditangkap KPK karena terbukti pemerasan, korupsi, dan sebagainya.
Nama itu terlalu berat bagi dia. Dia berpikir Tuhan tidak melihat dan tidak mengimani makna namanya. Saudara, bagi Tuhan alangkah mudahnya membawa engkau ke puncak karirmu di dalam hidupmu. Namun pertanyaannya adalah apakah engkau siap menceritakan Allah yang luar biasa yang sudah membawa engkau ke puncak karirmu itu sama seperti Yusuf. Amin, saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.